Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Kalian ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram. Pasti rame. Coki agak gimana ya bang? Dia tuh mantan napi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan ganggu kami. Cek jantungnya bro. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini lo. Terus mayat mau diapain? Mau kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Nggak ada mbak, kita hari ini lagi nggak terima pengunjung, lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Pecin lah. Ngapain kok pecin ya? Rumah hantu kita viral. Viral. Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang sejak minggu lalu. Oh, kenapa? Kau nggak bunuh orang kan? Bener nih, ini buat rumah hantunya. Benar ini, Dan. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kok ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Gak tahu apa? Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan? Iya, Bumblebee. Kayak robot. Bener. Pokoknya nanti orang akan kaget deh. Akan ada beberapa scene yang orang akan kaget. Iya, jadi makin gak sabar 1 Februari nanti ya. Tapi Mas Dipa dulu, Mas Dipa, ada Tisa Biani juga yang digabungkan bersama dengan mereka di sini. Ya kalah, Tisa Biani sama Bene kalah. Pokoknya misi gue di sini membuat Bene tidak kaku aja. Ini hari ini headline-nya Bene dia sekelas Okada. Baik tulis teman-teman. Bahkan ketika Bene sama Anggi Marito tuh acting pertama kan? Iya, Anggi Marito. Bagusan Anggi Marito. Dari tadi ngapain? Udah muji-muji. Bener, ntar lu lihat. Lihat. Orang mah yang dijual karena aktingnya bagus banget ya. Ini dijual karena aktingnya nggak bagus. Kalian lihat ya gitu. Nah, kalau nonton acting bagus tuh biasa kan? Biasa. Emang orang datang pengen lihat Bene, acting yang agak lain Bene gimana sih gitu? Nggak gampang loh acting kaku tuh. Bener, nggak gampang loh. Ya kalau pakai susah. Iya, yang lugu-lugu gitu ya. Tapi dia bisa melewati itu. Dia nggak lewatin. Dia jalanin hari itu bang. Oke, perihal Tisa Biani gimana? Iya. Pikiran akhirnya Tisa Biani ikut di dalam proyek ini bergabung dengan negara lain, Mas. Ya, Tisa Biani kebetulan salah satu talent pertama yang kita tunjuk di luar mereka berempat justru. Iya, gua jatuh cinta sama Tisa Biani secara komedi waktu nonton Laundry Show waktu itu. Pernah ada film Laundry Show ya, Giselle sama Boy William, gue ingat mungkin sekitar 2018 Tisa Biani yang kita biasanya mainnya drama, romance atau film-film ABG, tiba-tiba main komedi, lucu banget nih orang gitu. Dan di sini dia dapat peran komedi yang lumayan besar dan memang lucu banget gitu. Yes, akhirnya bergabung chemistry-nya ya barengan sama mereka. Chemistry-nya sama mereka berempat juga cukup cepat sih, nggak yang canggung, walaupun tetap Bene tetap canggung ngobrol sama dia sih. Bene sama PU canggung. Minta kopi ya, minta kopinya kaku dia. Kopi kaku. Kayak mana? Kok minta kopi kaku? Bene ada yang mau ditanggapi dari pernyataan teman-teman? Nggak ada, fun fact semua. Oke, kita nggak mungkin nanti teman-teman biar nanti nonton aja dari pas tayang. Kalian lihat kira-kira di mana hari pertama acting Bene. Oke. Mungkin kalian akan nebak tiap hari ini hari pertama semua. Untuk Bene setiap hari adalah hari pertama ya. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang bertanya. Boleh? Ya, depan sini dulu ya.
Boleh pinjam satu? Ya, silakan. Teman-teman komunikasi sangat membantu. Halo, perkenalkan saya Ben dari Watchmen ID. Mau nanya ke Bang Benny aja deh, apakah trauma jadi aktor atau mending ya udahlah ini terakhir saya jadi aktor, nextnya jadi sutradara aja gitu. Terus yang terakhir mungkin kita semua pernah denger ya Bang Jegel ada garansi nih dengan OLX. 1 juta penonton kan? Iya, 1 juta penonton. Nah itu apa? Taruhannya itu apa? Gitu. Nah jadi kita pengen tahu nih mumpung ada di sini. Itu aja. Oke, terima kasih Ben dari Watchmen. Silakan, Bang Benny dulu, silakan Bang Benny. Lah aku aja yang jawab kalau yang beda tadi. Kalau dia nggak mau lagi jadi aktor ya aku pijak kepalanya. Agak lain berempat kalau dia nggak mau nggak jadi film bang. Ya, yang sebenarnya pertimbangan utama adalah Oki Rengga tidak akan pernah menjadi aktor kalau agak lain tidak jadi film gitu. Jadi ketika kita bertiga pengen jadi pengen main film, aku bilang aku nggak pengen. Nah dia yang kayak tiap hari Ben, tolong lah Ben, tolong Ben bisa acting bisa, yakin aku kau bisa. Jadi akhirnya ya karena aku juga senang berkumpul, berteman, berkarya sama mereka ini, jadi kayak ya udah ayo kita jalani. Dan ketika akhirnya di lokasi syuting dan mereka bertiga juga dengan sadar walaupun tetap meleceh terus ya, ngeledekin terus ya, tapi oke, si Bene biarin aja tuh, dia lagi ngapal tuh, bentar lagi juga lupa sih dia itu, tapi biarin aja dia lagi ngapal. Jadi proses semuanya itu tetap menyenangkan. Dan akhirnya aku juga baru sadar, dan ini menurutku penting juga untuk ketika aku nanti menjadi sutradara, bahwa apa yang ada di pikiran seorang aktor ketika dia berperan gitu. Dan jadinya aku tahu, oh aktor tuh ketika melakukan perannya itu dia memikirkan ini. Ketika jadi nanti aku sutradara, aku tahu apa yang ada di isi kepalanya, dan itu menurutku menjadi ilmu penting untukku ketika nanti menjadi sutradara lagi. Yes, itu dia. Akhirnya ada yang mau ditanggapi. Dan Benny kalaupun ditawarin PH lain harus jadi warga kaku. Jadi tawaran sinopsisnya mana, aku jadi siapa? Warga kaku, ambil gitu. Oke, terkait pertanyaan kedua antara Andra Jegel dan juga Clara tadi ya. Garansi 1 juta penonton. Jadi hidup itu kan penuh dengan probabilitas. Jadi sebenarnya nyeplos aja itu, yang penting jadi, kalaupun nggak nyampe minta maaf. Iya kan? Tapi setelah lihat trailer sih aku yakin semoga. Yes, itu dia. Fares? Ya gini aja lah, kan ini ada film jatuh cinta seperti film-film ya. 400 ribuan sekarang, udah mau 500 ribu. Kan 500 ribu ke 1 juta nggak jauh lah ya. Kalau yang hitam putih aja bisa 500, kalau yang berwarna nggak nyampe 1 juta udah jelas titik lemahnya di mana dong. Udah jelas ya. Kalau ditanya taruhannya apa? Go Ernest memaksa kami ikut invest. Oh iya. Jadi kalau ternyata bahwa ada logo ada lain. Benar. Jadi di sini sebagai produser juga. Mereka ikut invest di sini. Iya. Jadi taruhannya itu ya di duit itu. Jadi mereka nggak bisa, ini buat menyandera mereka teman-teman supaya mereka serius. Gue takutnya mereka cuma asal jeplak aja kayak bikinin kita film dong. Habis itu kan begitu mau syuting, begitu mau reading, begitu mau promo semuanya sibuk. Nggak tahu gitu sendiri kan pada laku-laku kan. Bukan lagi. Iya, jadi kita oke, supaya lu serius, lo ikut invest di sini. Jadi lo buktikan keseriusan lo gitu. Nah itu gimana tuh keputusan jadi eksekutif produser juga berarti? Ya menurut kalau kami sih dari kacamata kami itu melihatnya terobosan baru oleh PH di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada yang mempunyai IP atau pemain untuk berinvestasi. Betul. Gitu. Jadi rasa yang PH, karena kalau di PH pada umumnya yang lain kayaknya nggak ada kesempatan itu. Gitu. Nah di Pak Ernest dan Pak Dipa dari Imaginary memberikan kesempatan yang sangat berharga, itu kesempatan langka di perfilman Indonesia. Dan kita mengambil dengan senang hati. Lebih ke buat mastiin 1 juta tadi sih. Karena dulu pun kalau misalnya ada PH nawarin kita untuk invest, kita juga belum ada duitnya. Ini cara ngomongnya kalau kita belum mau, berarti bukan karena belum mau ya. Baik, jawabannya itu. Selanjutnya dari Moblisis boleh dibantu di mana lagi? Yang bertanya, silakan pojok sebelah kanan ya. Ya. Oke, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat siang, saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya ke Ko Ernest atau Mas Dipa, untuk
strategi promosinya sendiri agak lain gimana nih? Soalnya Imaginary kan dengan JCDF kemarin keren banget tuh. Ya. Ini masa dari judulnya aja agak lain, masa promosinya standar-standar aja gitu. Kasih ekspektasi. Terus sama buat Aco selama nge-shoot scene-scene-nya Bene ini banyak retake gak sih? Terima kasih. Ini baru berapa menit framingnya udah berhasil. Udah di framing. Sekalian ditambahin ya. Retake paling banyak berapa kali gitu ya coy ya. Oke, Ko Ernest dan Dipa boleh dijawab dulu pertanyaan pertama, strategi promosi. Iya, biar viral sih selain telanjang di bundaran HI. Ada kok, ada. Ada lah, kita belum bisa ungkap, masih itu rahasia dapur. Tapi yang pasti kita pasti akan berusaha untuk bikin strategi yang ya bisa menarik perhatian orang dengan cara-cara yang kreatif. Tapi kalau dibocorin sekarang sepertinya belum bisa. Yes, itu ya. Masih ada tambahan? Intinya sih kita pengen membawa Agak Lain ini sebagai grup berempat. Jadi kita akan bawa kemanapun setiap promo berempat. Makanya kita lagi pusing sampai detik ini belum dapat jadwal promo mereka berempat. Jadi kita ngomong di sini aja biar mereka tahu bahwa kita susah dapat jadwal mereka berempat. Biar kau tahu ya Jegel. Oke. Bang Aco, atau jadi biar Agak Lain promonya kita nggak promo. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Bang Aco boleh dijawab mungkin pertanyaan berikutnya tadi. Sebetulnya yang tag-nya banyak tuh di hari-hari awal aja sih. Itu pun ya berarti bisa mau Kantara gitu ya. Mau Kantara tuh paling banyak kan di gara-gara urusan 6 tag. Ini berarti bisa 16 lah. Itu beda jauh. Ya sama-sama 6. Beda jauh. Satu aja. Beda satu di depan sama-sama 6. Tapi enggak lah, itu secara berangsur hari berjalan ya udah mulai makin ngeblend. 14 lah. Berkurang 2. Seperti itu ya. Aman ya Mas. Siap. Selanjutnya tadi ada di belakang ya. Belakang baju merah. Di bawah. Nama media dan pertanyaannya silakan. Halo, selamat sore. Saya Yovan Nainggolan dari Moviegoers. Saya mau tanya, ini tadi saya waktu yang di apa ya, sebelumnya kita ada event nih, ceritain kalau ini kayak warkop banget kan awalnya, inspirasinya kayak gitu. Terus saya udah lihat teasernya yang dulu di film JCDF, karakternya Boris udah kelihatan tuh pengen jadi tentara gitu kan, yang dengan dialog sama siapa tahu, sama Soleh sama salah. Terus Bene sama pacarnya mengenai itu. Nah, untuk Jegel sama Oki belum kelihatan nih di teaser dan di trailer ini. Penasaran sih nanti karakternya apa nih Bu, umurnya tetap dibahas atau cutinya juga. Terus saya mau tanya, apakah nanti distinct karakternya itu kelihatan banget gitu, kayak di Warkop kan kita kelihatan banget kan antara Dono, Kasino, Indro dan Nanu dulu ya. Terus kemudian satu lagi saya mau tanya juga, saya pas lihat teasernya kan kayak What We Do in the Shadows nih warnanya ungu-ungu gitu. Kira-kira ada referensi ke situ nggak sih sebenarnya? Karena saya terus terang untuk serial komedi saya suka banget itu gitu, dan ngasih harapan tinggi pas lihat posternya. Terus pas lihat trailer ternyata lebih lucu lagi. Nah, kira-kira referensi komedinya selain mungkin karena kan komika semua ya. Untuk film selain Warkop ada lagi nggak sih? Siap, silakan. Terima kasih Mas Yovan, mungkin dijawab oleh jajaran produser yang pertama silakan. Kalau soal karakter sih memang kita punya 3 kesempatan untuk memperkenalkan mereka sebelum filmnya nanti. Setelah teaser kemarin ini ada official trailer, nanti menjelang tayang kita akan punya final trailer untuk ngasih sisi yang belum tereksplor. Termasuk betul yang tadi ditanyain soal Oki dan juga Jegel akan ada di situ. Jadi mungkin nanti di sana akan lebih tereksplor lagi. Karakternya pastinya satu dengan yang lain ada perbedaan karakter yang cukup jelas ya. Kalau dari komedi, What We Do in the Shadow mungkin jadi salah satu referensi secara visual oleh si poster desainernya. Tapi kalau secara warna komedi, sebenarnya kita try to keep it simple aja sih komedi di sini. Artinya guyonan verbal ala stand up iya, slapstick juga iya, situasi juga iya. Jadi kita nggak terlalu kayak mengkotak-kotakan, tapi kita berusaha bikin komedinya itu harus sangat approachable dan mass untuk semua orang gitu, kira-kira gitu. Itu Mas Ico. Saja silakan. Ya mungkin terkait yang warna ungu dan warna neon hijau itu sebetulnya itu ada kaitannya dengan konsep lighting pasar malamnya sendiri.
Jadi kalau nanti lihat filmnya itu di rumah hantunya tadi juga udah kelihatan kan banyak kita main elemen warna neon hijau sama ada warna ungu karena memang itu aksen yang dipakai setelah rumah hantunya itu direnovasi lah oleh mereka gitu. Makanya mungkin dari desainernya juga mengambil itu sebagai elemen yang bisa dimasukkan dalam posternya. Kalau dari referensi komedi, saya sendiri belum nonton What We Do in the Shadow. Jadi referensinya ya seputar berangkatnya terutama dari karakter mereka yang udah terjadi sehari-hari di podcast agak lain itu. Yang tadi saya bilang di awal, mereka tuh terbiasa menceritakan sebuah cerita hidup mereka di situasi yang agak lain gitu. Makanya sebanyak mungkin kita masukkan komedi-komedi situasi yang moodnya tuh kayak agak lain gitu, nggak biasa terjadi di kehidupan nyata. Kita tabrak-tabrakan kejadian-kejadiannya sehingga ada momentum yang bisa jadi komedi gitu. Selebihnya ya campuran, ada slapstick juga seperti yang dijelaskan Ernest tadi. Pokoknya komedinya nggak segmented hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati, tapi ya umum banget lah. Yes, itu dia. Siap, terima kasih tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman buat teman-teman. Iya, Bumblebee. Kayak robot. Bener. Pokoknya nanti orang akan kaget deh. Akan ada beberapa scene yang orang akan kaget. Iya, jadi makin gak sabar 1 Februari nanti ya. Tapi Mas Dipa dulu, Mas Dipa, ada Tisa Biani juga yang digabungkan bersama dengan mereka di sini. Ya kalah, Tisa Biani mah beda kalah. Pokoknya misi gue di sini membuat Bene tidak kaku aja. Ini hari ini headline-nya Bene dia sekelas Okada. Baik tulis teman-teman. Bahkan ketika Bene sama Anggi Marito tuh acting pertama kan? Iya, Anggi Marito. Bagusan Anggi Marito. Dari tadi ngapain? Udah muncul. Bener, ntar lu lihat. Orang mah yang dijual karena aktingnya bagus banget ya. Ini dijual karena aktingnya nggak bagus. Kalian lihat deh gitu. Nah, kalau nonton acting bagus tuh biasa kan? Memang orang datang pengen lihat Bene acting yang agak lain. Bene gimana sih gitu? Nggak gampang loh acting kaku tuh. Bener, nggak gampang loh. Nggak gampang ya, susah. Yang lugu-lugu gitu ya. Tapi dia bisa melewati itu. Dia nggak lewatin, dia ngejalanin hari itu bang. Oke, perihal Tisa Biani gimana? Pikiran akhirnya Tisa Biani ikut di dalam proyek ini bergabung dengan negara lain, Mas? Ya, Tisa Biani kebetulan salah satu talent pertama yang kita tunjuk di luar mereka berempat, justru. Iya, gua jatuh cinta sama Tisa Biani secara komedi waktu nonton Laundry Show waktu itu. Pernah ada film Laundry Show ya, Giselle sama Boy William, gue ingat mungkin sekitar 2018 Tisa Biani yang kita biasanya mainnya drama, romance atau film-film ABG, tiba-tiba main komedi, lucu banget nih orang gitu. Dan di sini dia dapat peran komedi yang lumayan besar dan ternyata emang lucu banget gitu. Yes, akhirnya bergabung chemistry-nya ya barengan sama mereka. Chemistry-nya sama mereka berempat juga cukup cepat sih, nggak yang canggung. Walaupun tetap Bene tetap canggung ngobrol sama dia sih. Bene sama PU canggung. Minta kopi ya, minta kopinya kaku dia. Kopi kaku. Kayak mana? Kok minta kopi kaku? Bene ada yang mau ditanggapi dari pernyataan teman-teman? Nggak ada, fun fact semua. Oke, kita nggak mungkin nanti teman-teman biar nanti nonton aja dari pas tayang. Kalian lihat kira-kira di mana hari pertama acting Bene. Oke. Mungkin kalian akan nebak tiap hari ini hari pertama semua. Untuk Bene setiap hari adalah hari pertama ya. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang bertanya. Boleh? Ya, depan sini dulu ya. Boleh minjem satu? Ya, silakan. Teman-teman komunikasi sangat membantu. Halo, perkenalkan saya Ben dari Watchmen ID. Mau nanya ke Bang Bene aja deh, apakah trauma jadi aktor atau mendingan yaudahlah ini terakhir saya jadi aktor, nextnya jadi sutradara aja gitu. Terus yang terakhir mungkin kita semua pernah denger ya Bang Jegel ada garansi nih dengan Warner. 1 juta penonton kan? Iya, 1 juta penonton. Nah itu apa? Taruhannya itu apa? Gitu. Nah jadi kita pengen tahu nih mumpung ada di sini. Itu aja. Oke, terima kasih Ben dari Watchmen. Silakan, Bang Beni dulu, silakan Bang Beni. Lah aku aja yang jawab kalau yang beda tadi. Kalau dia nggak mau lagi jadi aktor ya aku pijak kepalanya. Agak lain berempat. Kalau dia nggak mau nggak jadi film bang. Iya,
yang sebenarnya pertimbangan utama adalah Oki Rengga tidak akan pernah menjadi aktor kalau agak lain tidak jadi film gitu. Jadi ketika kita bertiga pengen pengen main film, aku bilang aku nggak pengen. Nah dia yang kayak tiap hari, Ben tolong lah Ben, tolong Ben, bisa acting, bisa, yakin aku kau bisa. Jadi akhirnya ya karena aku juga senang berkumpul, berteman, berkarya sama mereka ini, jadi kayak ya udah ayo kita jalani. Dan ketika akhirnya di lokasi syuting dan mereka bertiga juga dengan sadar walaupun tetap meleceh terus ya, ngeledekin terus ya, tapi oke, si Bene biarin aja tuh, dia lagi ngapal tuh, bentar lagi juga lupa sih dia itu, tapi biarin aja dia lagi ngapal. Jadi proses semuanya itu tetap menyenangkan. Dan akhirnya aku juga baru sadar, dan ini menurutku penting juga untuk ketika aku nanti menjadi sutradara, bahwa apa yang ada di pikiran seorang aktor ketika dia berperan gitu. Dan jadinya aku tahu, oh aktor tuh ketika melakukan perannya itu dia memikirkan ini. Ketika jadi nanti aku sutradara, aku tahu apa yang ada di isi kepalanya, dan itu menurutku menjadi ilmu penting untukku ketika nanti menjadi sutradara lagi. Yes, itu dia. Jadi akhirnya ada yang mau ditanggapi. Dan Benny kalaupun ditawarin PH lain harus jadi warga kaku. Jadi tawaran sinopsisnya mana, aku jadi siapa? Warga kaku, ambil gitu. Oke, terkait pertanyaan kedua antara Andra Jegal dan juga Claras tadi ya. Garansi 1 juta penonton. Jadi hidup itu kan penuh dengan probabilitas. Jadi sebenarnya nyeplos aja itu, yang penting jadi, kalaupun nggak nyampe minta maaf. Iya kan? Tapi setelah lihat trailer sih aku yakin, semoga. Yes, itu dia. Fares? Ya gini aja lah, kan ini ada film jatuh cinta seperti film-film ya. 400 ribuan sekarang, udah mau 500 ribu. Kan 500 ribu ke 1 juta nggak jauh lah ya. Kalau yang hitam putih aja bisa 500, kalau yang berwarna nggak nyampe 1 juta udah jelas titik lemahnya di mana dong. Udah jelas ya. Kalau ditanya taruhannya apa? Go Ernest memaksa kami ikut invest. Jadi kalau ternyata di bawah ada logo aja lah. Benar. Jadi di sini sebagai produser juga. Mereka ikut invest di sini. Jadi taruhannya itu ya di duit itu. Jadi mereka nggak bisa, ini buat menyandera mereka teman-teman supaya mereka serius. Gue takutnya mereka cuma asal jeplak aja kayak bikinin kita film dong. Habis itu kan begitu mau syuting, begitu mau reading, begitu mau promo semuanya sibuk. Gak komit kan tahu gitu sendiri kan pada laku-laku kan. Bukan lagi. Iya, jadi kita oke, supaya lu serius, lo ikut invest di sini. Jadi lo buktikan keseriusan lo gitu. Nah itu gimana tuh keputusan jadi eksekutif produser juga berarti? Ya menurut kalau kami sih dari kacamata kami itu melihatnya terobosan baru oleh PH di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada yang mempunyai IP atau pemain untuk berinvestasi. Betul. Gitu. Jadi rasa yang PH karena kalau di PH pada umumnya yang lain kayaknya nggak ada kesempatan itu. Gitu. Nah di Pak Ernest dan Pak Dipa dari Imaginary memberikan kesempatan yang sangat berharga, itu kesempatan langka di perfilman Indonesia. Dan kita mengambil dengan senang hati. Lebih ke buat mastiin 1 juta tadi sih sebenarnya. Karena dulu pun kalau misalnya ada PH nawarin kita untuk invest, kita juga belum ada duitnya. Tapi cara ngomongnya kalau kita belum mau, berarti bukan kita belum mau ya. Baik, jawabannya itu. Selanjutnya dari Moblisis boleh dibantu di mana lagi? Yang bertanya, silakan pojok sebelah kanan ya. Ya. Oke, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat siang, saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya ke Koades atau Mas Dipa, untuk strategi promosinya sendiri agak lain gimana nih? Soalnya Imaginary kan dengan JC dan kemarin keren banget tuh. Ini masa dari judulnya aja agak lain, masa promosinya standar-standar aja gitu. Masih ekspektasi. Terus sama buat Aco, selama nge-shoot scene-scene-nya Bene ini banyak retake gak sih? Terima kasih. Ini baru berapa menit framingnya udah berhasil. Udah di framing. Sekalian ditambahin ya. Retake paling banyak berapa kali gitu ya coy ya. Oke, Koernes dan Dipa boleh dijawab dulu pertanyaan pertama, strategi promosi. Iya, biar viral sih, selain telanjang di bundaran HI. Nggak ada kok, nggak ada. Ada lah, kita belum bisa ungkap masih, itu rahasia dapur. Tapi yang pasti kita pasti akan berusaha untuk bikin
strategi yang ya bisa menarik perhatian orang dengan cara-cara yang kreatif. Tapi kalau dibocorin sekarang sepertinya belum bisa. Yes, itu ya. Mas Iba ada tambahan? Intinya sih kita pengen membawa Agak Lain ini sebagai grup berempat. Jadi kita akan bawa kemanapun setiap promo berempat. Makanya kita lagi pusing sampai detik ini belum dapat jadwal promo mereka berempat. Jadi kita ngomong di sini aja biar mereka tahu bahwa kita susah dapat jadwal mereka berempat. Biar kau tahu ya Jegel. Oke. Bang Aco, atau Bang Jadi Jegel mau biar nambah agak dulu? lain, promonya kita nggak promo. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Bang Aco boleh dijawab mungkin pertanyaan berikutnya tadi. Sebetulnya yang tag-nya banyak tuh di hari-hari awal aja sih. Itu pun ya berarti bisa mau Kantara gitu ya. Mau Kantara tuh paling banyak kan di gara-gara warisan 6 tag. Ini berarti bisa 16 lah. Itu beda jauh. Ya sama-sama 6. Tapi beda jauh. Satu aja. Beda kasatnya di depan Sama-sama 6. Memang 6. Tapi enggak lah. Itu secara berangsur hari berjalan ya udah mulai makin ngeblend. 14 lah. Berkurang 2. Seperti itu ya. Aman ya Mas. Siap. Selanjutnya tadi ada di belakang ya. Belakang baju merah. Di bawah. Nama media dan pertanyaannya silakan. Halo, selamat sore. Saya Yovan Nainggolan dari Movie Goers. Saya mau tanya, ini tadi saya waktu yang di sebelumnya kita ada event nih, ceritain kalau ini kayak warkop banget kan awalnya inspirasinya kayak gitu. Terus saya udah lihat teasernya yang dulu di film JCDF, karakternya Boris udah kelihatan tuh pengen jadi tentara gitu kan, yang dengan dialog sama siapa tahu, sama Soleh kalau nggak salah. Terus Bene sama pacarnya mengenai itu. Nah, untuk Jegel sama Oki belum kelihatan nih di teaser dan di trailer ini. Penasaran sih nanti karakternya apa nipu umurnya tetap dibahas atau cutinya juga. Terus saya mau tanya apakah nanti distinct karakternya itu kelihatan banget gitu, kayak di Warkop kan kita kelihatan banget kan antara Dono, Kasino, Indro dan Nanu dulu ya. Terus kemudian satu lagi saya mau tanya juga, saya pas lihat teasernya kan kayak What We Do in the Shadows nih warnanya ungu-ungu gitu. Kira-kira ada referensi ke situ nggak sih sebenarnya? Karena saya terus terang untuk serial komedi saya suka banget itu gitu, dan ngasih harapan tinggi pas lihat posternya. Terus pas lihat trailer ternyata lebih lucu lagi. Nah, kira-kira referensi komedinya selain mungkin karena kan komika semua ya. Untuk film selain Warkop ada lagi nggak sih? Siap, silakan. Terima kasih Mas Yovan, mungkin dijawab oleh jajaran produser yang pertama silakan. Kalau soal karakter sih kita punya 3 kesempatan untuk memperkenalkan mereka sebelum filmnya nanti. Setelah teaser kemarin ini ada official trailer, nanti menjelang tayang kita akan punya final trailer untuk ngasih sisi yang belum tereksplor. Termasuk betul yang tadi ditanyain soal Oki dan juga Jegel akan ada di situ. Jadi mungkin nanti di sana akan lebih tereksplor lagi. Karakternya pastinya satu dengan yang lain ada perbedaan karakter yang cukup jelas ya. Kalau dari komedi, What We Do in the Shadow mungkin jadi salah satu referensi secara visual oleh si poster desainernya. Tapi kalau secara warna komedi, sebenarnya kita try to keep it simple aja sih komedi di sini. Artinya guyonan verbal ala stand up iya, slapstick juga iya, situasi juga iya. Jadi kita nggak terlalu kayak mengkotak-kotakan, tapi kita berusaha bikin komedinya itu harus sangat approachable dan mass untuk semua orang gitu, kira-kira gitu. Itu Mas Ico. Saja silakan. Ya mungkin terkait yang warna ungu dan warna neon hijau itu sebetulnya itu ada kaitannya dengan konsep lighting pasar malamnya sendiri. Jadi kalau nanti lihat filmnya itu di rumah hantunya tadi juga udah kelihatan kan banyak kita main elemen warna neon hijau sama ada warna ungu karena memang itu aksen yang dipakai setelah rumah hantunya itu direnovasi lah oleh mereka gitu. Makanya mungkin dari desainernya juga mengambil itu sebagai elemen yang bisa dimasukkan dalam posternya. Kalau dari referensi komedi, saya sendiri belum nonton What We Do in the Shadow. Jadi referensinya ya seputar berangkatnya terutama dari karakter mereka yang udah terjadi sehari-hari di podcast Agak Lain itu. Yang tadi saya bilang di awal, mereka tuh terbiasa menceritakan sebuah cerita hidup mereka di situasi yang agak lain gitu. Makanya sebanyak mungkin kita masukkan komedi situasi yang moodnya tuh kayak agak lain gitu, nggak biasa terjadi di kehidupan nyata. Kita tabrak-tabrakan kejadian-kejadiannya sehingga
ada momentum yang bisa jadi komedi gitu. Selebihnya ya campuran, ada slapstick juga seperti yang dijelaskan Ernest tadi. Pokoknya komedinya nggak segmented hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati, tapi ya umum banget lah. Yes, itu dia. Siap, terima kasih tuh. Tangan dong sekali lagi teman-teman buat teman-teman. Iya, Bumblebee. Kayak robot. Bener. Pokoknya nanti orang akan kaget deh. Akan ada beberapa scene yang orang akan kaget. Iya, jadi makin gak sabar 1 Februari nanti ya. Tapi Mas Dipa dulu, Mas Dipa, ada Tisa Biani juga yang digabungkan bersama dengan mereka di sini. Ya kalah, Tisa Biani sama Bene kalah. Pokoknya misi gue di sini membuat Bene tidak kaku aja. Ini hari ini headline-nya Bene dia sekelas Okada. Baik, tulis teman-teman. Bahkan ketika Bene sama Anggi Marito tuh acting pertama kan? Iya, Anggi Marito. Bagusan Anggi Marito. Dari tadi ngapain? Udah muji-muji. Bener, ntar lu lihat. Orang mah yang dijual karena aktingnya bagus banget ya. Ini dijual karena aktingnya gak bagus. Kalian lihat deh gitu. Nah, kalau nonton acting bagus tuh biasa kan? Memang orang datang pengen lihat Bene, acting yang agak lain Bene gimana sih gitu. Nggak gampang loh acting kaku tuh. Bener, nggak gampang loh. Nggak gampang ya, susah. Iya, yang lugu-lugu gitu ya. Dan Bene bisa melewati itu. Dia nggak ngelewatin, dia ngejalanin hari itu bang. Oke, perihal Tisa Biani gimana? Pikiran akhirnya Tisa Biani ikut di dalam proyek ini bergabung dengan negara lain, Mas? Ya, Tisa Biani kebetulan salah satu talent pertama yang kita tunjuk di luar mereka berempat, justru. Iya, gua jatuh cinta sama Tisa Biani secara komedi waktu nonton Laundry Show gitu. Pernah ada film Laundry Show ya. Giselle sama Boy William, gue ingat mungkin sekitar 2018 Tisa Biani yang kita biasanya mainnya drama, romance atau film-film ABG, tiba-tiba main komedi, lucu banget nih orang gitu. Dan di sini dia dapat peran komedi yang lumayan besar dan ternyata emang lucu banget gitu. Yes, akhirnya bergabung chemistry-nya ya barengan sama mereka. Chemistry-nya sama mereka berempat juga cukup cepat sih, nggak yang canggung. Walaupun tetap Bene, tetap canggung ngobrol sama dia sih. Bene sama PU canggung. Minta kopi ya, minta kopinya kaku dia. Kopi kaku. Kayak mana? Kayak mana kok minta kopi kaku? Bene ada yang mau ditanggapi dari pernyataan teman-teman? Nggak ada, fun fact semua. Oke, kita nggak mungkin nanti teman-teman biar nanti nonton aja dari pas tayang. Kalian lihat kira-kira di mana hari pertama acting Bene. Oke. Mungkin kalian akan nebak tiap hari ini hari pertama semua. Untuk Bene setiap hari adalah hari pertama ya. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang bertanya. Boleh? Ya, depan sini dulu ya. Boleh pinjam satu? Ya, silakan. Teman-teman komisi sangat membantu. Halo, perkenalkan saya Ben dari Watchmen ID. Mau nanya ke Bang Bene aja deh, apakah trauma jadi aktor atau mending ya udahlah ini terakhir saya jadi aktor, nextnya jadi sutradara aja gitu. Terus yang terakhir mungkin kita semua pernah denger ya Bang Jegel ada garansi nih dengan OLX. 1 juta penonton kan? Iya, 1 juta penonton. Nah itu apa? Taruhannya itu apa? Nah jadi kita pengen tahu nih mumpung ada di sini. Itu aja. Oke, terima kasih Ben dari Watchmen. Silakan, Bang Bene dulu, silakan Bang Bene. Lah aku aja yang jawab kalau yang beda tadi. Kalau dia nggak mau lagi jadi aktor ya aku pijak kepalanya. Agak lain berempat kalau dia nggak mau nggak jadi film bang. Ya, yang sebenarnya pertimbangan utama adalah Oki Rengga tidak akan pernah menjadi aktor kalau agak lain tidak jadi film gitu. Jadi ketika kita bertiga pengen pengen main film, aku bilang aku nggak pengen. Nah dia yang kayak tiap hari, Ben tolong lah Ben. Tolong Ben bisa acting bisa, yakin aku kau bisa. Jadi akhirnya ya karena aku juga senang berkumpul, berteman, berkarya sama mereka ini, jadi kayak ya udah ayo kita jalani. Dan ketika akhirnya di lokasi syuting dan mereka bertiga juga dengan sadar walaupun tetap meleceh terus ya, ngeledekin terus ya, tapi oke, si Bene biarin aja tuh, dia lagi ngapal tuh, bentar lagi juga lupa sih dia itu, tapi biarin aja dia lagi ngapal. Jadi proses semuanya itu tetap menyenangkan dan
akhirnya aku juga baru sadar, dan ini menurutku penting juga untuk ketika aku nanti menjadi sutradara, bahwa apa yang ada di pikiran seorang aktor ketika dia berperan gitu. Dan jadinya aku tahu, oh aktor tuh ketika melakukan perannya itu dia memikirkan ini, ketika jadi nanti aku sutradara, aku tahu apa yang ada di isi kepalanya, dan itu menurutku menjadi ilmu penting untukku ketika nanti menjadi sutradara lagi. Yes, itu dia. Akhirnya ada yang mau ditanggapi. Dan Benny kalaupun ditawari PH lain harus jadi warga kaku. Jadi tawaran sinopsisnya mana, aku jadi siapa? Warga kaku, ambil gitu. Oke, terkait pertanyaan kedua antara Andra Jegal dan juga Clara tadi ya. Garansi 1 juta penonton. Jadi hidup itu kan penuh dengan probabilitas. Jadi sebenarnya nyeplos aja itu, yang penting jadi. Kalaupun nggak nyampe minta maaf, iya kan? Tapi setelah lihat trailer sih aku yakin, semoga. Yes, gitu dia. Fares? Ya gini aja lah, kan ini ada film jatuh cinta seperti film-film ya. 400 ribuan sekarang, udah mau 500 ribu. Kan 500 ribu ke 1 juta nggak jauh lah ya. Kalau yang hitam putih aja bisa 500, kalau yang berwarna nggak nyampe 1 juta udah jelas titik lemahnya di mana dong. Udah jelas ya. Kalau ditanya taruhannya apa? Go Ernest memaksa kami ikut invest. Iya. Jadi kalau ternyata bahwa ada logo Iya, lain. benar. Jadi di sini sebagai produser juga. Mereka ikut invest di sini. Iya. Jadi taruhannya itu ya di duit itu. Jadi mereka nggak bisa, ini buat menyandera mereka teman-teman supaya mereka serius. Gue takutnya mereka cuma asal jeplak aja kayak bikinin kita film dong. Habis itu kan begitu mau syuting, begitu mau reading, begitu mau promo semuanya sibuk. Nggak tahu gitu ya. sendiri kan pada laku-laku kan. Bukan lagi. Iya, jadi kita oke, supaya lu serius, lo ikut invest di sini. Jadi lu buktikan keseriusan lo gitu. Nah itu gimana tuh keputusan jadi eksekutif produser juga berarti? Ya menurut kalau kami sih dari kacamata kami itu melihatnya terobosan baru oleh PH di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada yang mempunyai IP atau pemain untuk berinvestasi. Betul. Gitu. Jadi rasa yang PH, memiliki karena kalau di PH pada umumnya yang lain kayaknya nggak ada kesempatan itu. Gitu. Nah di Pak Ernest dan Pak Dipa dari Imaginary memberikan kesempatan yang sangat berharga, itu kesempatan langka di perfilman Indonesia. Dan kita mengambil dengan senang hati. Lebih ke buat mastiin 1 juta tadi sih sebenarnya. Karena dulu pun kalau misalnya ada PH nawarin kita untuk invest, kita juga belum ada duitnya. Tapi cara ngomongnya kalau kita belum mau, berarti bukan karena belum mau ya. Baik, jawabannya itu. Selanjutnya dari Moblisis boleh dibantu di mana lagi yang bertanya? Silakan pojok sebelah kanan ya. Ya. Oke, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat siang, saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya ke Koedes atau Mas Dipa, untuk strategi promosinya sendiri agak lain gimana nih? Soalnya Imaginary kan dengan JCDF kemarin keren banget tuh. Ini masa dari judulnya aja agak lain, masa promosinya standar-standar aja gitu. Masih ekspektasi. Terus sama buat Aco, selama nge-shoot scene-scene-nya Bene ini banyak retake gak sih? Terima kasih. Ini baru berapa menit framingnya udah berhasil. Udah di framing. Sekalian ditambahin ya. Retake paling banyak berapa kali gitu ya coy ya. Oke, Koernes dan Dipa boleh dijawab dulu pertanyaan pertama, strategi promosi. Iya, biar viral sih, selain telanjang di bundaran HI. Nggak ada kok, nggak ada. Ada lah, kita belum bisa ungkap, masih itu rahasia dapur. Tapi yang pasti kita pasti akan berusaha untuk bikin strategi yang ya bisa menarik perhatian orang dengan cara-cara yang kreatif. Tapi kalau dibocorin sekarang sepertinya belum bisa. Yes, itu ya. Musibah ada tambahan? Intinya sih kita pengen membawa Agak Lain ini sebagai grup berempat. Jadi kita akan bawa kemanapun setiap promo berempat. Makanya kita lagi pusing sampai detik ini belum dapat jadwal promo mereka berempat. Jadi kita ngomong di sini aja biar mereka tahu bahwa kita susah dapat jadwal mereka berempat. Biar kau tahu ya Jegel. Oke. Bang Aco, atau jadi biar Agak Lain promonya kita nggak promo. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Bang Aco boleh dijawab mungkin pertanyaan berikutnya tadi. Sebetulnya yang tag-nya banyak tuh di hari-hari awal aja sih. Itu pun ya berarti bisa mau Kantara gitu ya. Mau Kantara tuh paling banyak kan di gara-gara urusan 6 tag. Ini berarti bisa 16 lah. Itu beda jauh. Ya sama-sama 6. Beda jauh.
aja. Beda satu di depan Sama-sama 6, tapi enggak lah itu secara berangsur hari berjalan ya udah mulai makin ngeblend. 14 lah. Berkurang 2. Seperti itu ya. Aman ya Mas. Siap. Selanjutnya tadi ada di belakang ya. Belakang baju merah. Di bawah. Nama media dan pertanyaannya silakan. Halo, selamat sore. Saya Yovan Nainggolan dari Moviegoers. Saya mau tanya, ini tadi saya waktu yang di apa ya sebelumnya kita ada event nih, ceritain kalau ini kayak warkop banget kan awalnya inspirasinya kayak gitu. Terus saya udah lihat teasernya yang dulu di film JCDF. Karakternya Boris udah kelihatan tuh pengen jadi tentara gitu kan, yang dengan dialog sama siapa tahu sama Soleh kalau salah. Terus Bene sama pacarnya mengenai itu. Nah, untuk Jegel sama Oki belum kelihatan nih di teaser dan di trailer ini. Penasaran sih nanti karakternya apa nih Bu umurnya tetap dibahas atau cutinya juga. Terus saya mau tanya apakah nanti distinct karakternya itu kelihatan banget gitu kayak di Warkop kan kita kelihatan banget kan antara Dono, Kasino, Indro dan Nanu dulu ya. Terus kemudian satu lagi saya mau tanya juga, saya pas lihat teasernya kan kayak What We Do in the Shadows nih warnanya ungu-ungu gitu. Kira-kira ada referensi ke situ nggak sih sebenarnya? Karena saya terus terang untuk serial komedi saya suka banget itu gitu dan ngasih harapan tinggi pas lihat posternya. Terus pas lihat trailer ternyata lebih lucu lagi. Nah, kira-kira referensi komedinya selain mungkin karena kan komika semua ya. Untuk film selain Warkop ada lagi nggak sih? Siap, silakan. Terima kasih Mas Yovan, mungkin dijawab oleh jajaran produser yang pertama silakan. Kalau soal karakter sih memang kita punya 3 kesempatan untuk memperkenalkan mereka sebelum filmnya nanti. Setelah teaser kemarin ini ada visual trailer, nanti menjelang tayang kita akan punya final trailer untuk ngasih sisi yang belum tereksplor. Termasuk betul yang tadi ditanyain soal Oki dan juga Jegel akan ada di situ. Jadi mungkin nanti di sana akan lebih tereksplor lagi. Karakternya pastinya satu dengan yang lain ada perbedaan karakter yang cukup jelas ya. Kalau dari komedi What We Do in the Shadow mungkin jadi salah satu referensi secara visual oleh si poster desainernya. Tapi kalau secara warna komedi sebenarnya kita try to keep it simple aja sih komedi di sini. Artinya guyonan verbal ala stand up iya, slapstick juga iya, situasi juga iya. Jadi kita nggak terlalu kayak mengkotak-kotakan, tapi kita berusaha bikin komedinya itu harus sangat approachable dan nice untuk semua orang gitu, kira-kira gitu. Itu masih Saja silakan. Ya mungkin terkait yang warna ungu dan warna neon hijau itu sebetulnya itu ada kaitannya dengan konsep lighting pasar malamnya sendiri. Jadi kalau nanti lihat filmnya itu di rumah hantunya tadi juga udah kelihatan kan banyak kita main elemen warna neon hijau sama ada warna ungu karena memang itu aksen yang dipakai setelah rumah hantunya itu direnovasi lah oleh mereka gitu. Makanya mungkin dari desainernya juga mengambil itu sebagai elemen yang bisa dimasukkan dalam posternya. Kalau dari referensi komedi saya sendiri belum nonton What We Do in the Shadow. Jadi referensinya ya seputar berangkatnya terutama dari karakter mereka yang udah terjadi sehari-hari di podcast agak lain itu. Yang tadi saya bilang di awal, mereka tuh terbiasa menceritakan sebuah cerita hidup mereka di situasi yang agak lain gitu. Makanya sebanyak mungkin kita masukkan komedi-komedi situasi yang moodnya tuh kayak agak lain gitu, nggak biasa terjadi di kehidupan nyata. Kita tabrak-tabrakan kejadian-kejadiannya sehingga ada momentum yang bisa jadi komedi gitu. Selebihnya ya campuran, ada slapstick juga seperti yang dijelaskan Ernest tadi. Pokoknya komedinya nggak segmented hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati, tapi ya umum banget lah. Yes, itu dia. Siap, terima kasih tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman buat teman-teman. Iya, Bumblebee. Kayak robot. Bener. Pokoknya nanti orang akan kaget deh. Akan ada beberapa scene yang orang akan kaget. Iya. Jadi makin gak sabar 1 Februari nanti ya. Tapi Mas Dipa dulu, Mas Dipa, ada Tisa Biani juga yang digabungkan bersama dengan mereka di sini. Ya kalah, Tisa Biani mah bener kalah. Pokoknya misi
gua di sini membuat bandnya tidak kaku aja pokoknya. Ini hari ini headline-nya bandnya dia sekelas Okan. Baik, tulis temen-temen. Bahkan ketika Bene sama Anggi Marito tuh acting pertama kan? Iya, Gimana Anggi Marito coba juga. dicoba? Bagusan Anggi Marito. Dari tadi ngapain? Udah muji-muji. Bener, ntar lu lihat. Orang mah yang dijual karena aktingnya bagus banget ya. Ini dijual karena aktingnya nggak bagus. Kalian lihat deh gitu. Nah, kalau nonton acting bagus tuh biasa kan? Semua orang datang pengen lihat Bene, acting yang agak lainnya Bene gimana sih gitu. Nggak gampang loh acting kaku tuh. Bener, nggak gampang loh. Ya. Nggak gampang ya, susah. Yang lugu-lugu gitu ya. Tapi dia bisa melewati itu. Dia nggak lewatin, dia jalanin hari itu bang. Oke, perihal Tisabiani gimana? Pikiran akhirnya Tisabiani ikut di dalam proyek ini bergabung dengan Agak Lain, Mas? Ya, Tisabiani kebetulan salah satu talent pertama yang kita tunjuk di luar mereka berempat, justru. Iya, gua jatuh cinta sama Tisabiani secara komedi waktu nonton Laundry Show gitu, karena ada film Laundry Show ya. Giselle sama Boy William, gue ingat mungkin sekitar 2017, 2018 Tisabiani yang kita biasanya mainnya drama, romance atau film-film ABG, tiba-tiba main komedi, lucu banget nih orang gitu. Dan di sini dia dapat peran komedi yang lumayan besar dan ternyata emang lucu banget gitu. Yes, akhirnya bergabung chemistry-nya ya barengan sama mereka. Chemistry-nya sama mereka berempat juga cukup cepat sih, nggak yang canggung, walaupun tetap Bene tetap canggung ngobrol sama dia sih. Bene sama PU canggung. Minta kopi ya, minta kopinya kaku dia. Kopi kaku, kayak mana? Kayak mana kok minta kopi kaku? Bene ada yang mau ditanggapi dari pernyataan teman-teman? Nggak ada, fun fact semua. Oke, kita nggak mungkin nanti teman-teman biar nanti nonton aja dari pas tayang. Kalian lihat kira-kira di mana hari pertama acting Bene. Oke. Mungkin kalian akan nebak tiap hari ini hari pertama semua. Untuk Bene setiap hari adalah hari pertama ya. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang bertanya. Boleh? Ya, depan sini dulu ya. Boleh minjem satu? Ya, silakan. Teman-teman komunikasi sangat membantu. Halo, perkenalkan saya Ben dari Watchmen ID. Mau nanya ke Bang Beni aja deh, apakah trauma jadi aktor atau mendingan yaudahlah ini terakhir saya jadi aktor, nextnya jadi sutradara aja gitu. Terus yang terakhir mungkin kita semua pernah denger ya Bang Jegel ada garansi nih dengan OLX 1 juta penonton kan? Iya 1 juta penonton. Nah itu apa? Taruhannya itu apa? Gitu. Nah jadi kita pengen tahu nih mumpung ada di sini. Itu aja. Oke, terima kasih Ben dari Watchmen. Silakan Bang Beni dulu, silakan Bang Beni. Lah aku aja yang jawab kalau yang beda tadi. Kalau dia nggak mau lagi jadi aktor ya aku pijak kepalanya. Agak Lain berempat kalau dia nggak mau nggak jadi film bang. Ya, yang sebenarnya pertimbangan utama adalah Oki Rengga tidak akan pernah menjadi aktor kalau Agak Lain tidak jadi film gitu. Jadi ketika kita bertiga pengen pengen main film, aku bilang aku nggak pengen. Nah dia yang kayak tiap hari, Ben tolong lah Ben. Tolong Ben, bisa acting, bisa, yakin aku kau bisa. Jadi akhirnya ya karena aku juga senang berkumpul, berteman, berkarya sama mereka ini, jadi kayak ya udah ayo kita jalani. Dan ketika akhirnya di lokasi syuting dan mereka bertiga juga dengan sadar walaupun tetap meleceh terus ya, ngeledekin terus ya, tapi oke, si Bene biarin aja tuh, dia lagi ngapal tuh, bentar lagi juga lupa sih dia itu, tapi biarin aja dia lagi ngapal. Jadi proses semuanya itu tetap menyenangkan. Dan akhirnya aku juga baru sadar, dan ini menurutku penting juga untuk ketika aku nanti menjadi sutradara, bahwa apa yang ada di pikiran seorang aktor ketika dia berperan gitu. Dan jadinya aku tahu, oh aktor tuh ketika melakukan perannya itu dia memikirkan ini. Ketika jadi nanti aku sutradara, aku tahu apa yang ada di isi kepalanya, dan itu menurutku menjadi ilmu penting untukku ketika nanti menjadi sutradara lagi. Yes, itu dia. Akhirnya ada yang mau ditanggapi. Dan Beni kalaupun ditaruh di PH Lain harus jadi warga kaku. Jadi tawaran sinopsisnya mana, aku jadi siapa? Warga kaku, ambil gitu. Oke, terkait pertanyaan kedua antara Nggak Jengkel dan juga Klaras tadi ya. Garansi 1 juta penonton. Jadi hidup itu kan penuh dengan probabilitas. Jadi sebenarnya
nyeplos aja itu. Yang penting jadi, kalaupun nggak nyampe minta maaf. Iya kan? Tapi setelah lihat trailer sih aku yakin semoga. Yes, gitu dia. Fares? Ya gini aja lah, kan ini ada film jatuh cinta seperti film-film ya. Iya. 400 ribuan sekarang, udah mau 500 ribu. Iya. Kan 500 ribu ke 1 juta nggak jauh lah ya. Iya. Kalau yang hitam putih aja bisa 500, kalau yang berwarna nggak nyampe 1 juta udah jelas titik lemahnya di mana dong. Udah jelas ya. Kalau ditanya taruhannya apa, Iya. Go Ernest memaksa kami ikut invest. Oh iya. Jadi kalau ternyata Benar. Bahwa ada logo Iya, ayah lain. benar. Jadi di sini sebagai produser juga. Mereka ikut invest di sini. Iya. Jadi taruhannya itu ya di duit itu. Jadi mereka nggak bisa, ini buat menyandera mereka teman-teman supaya mereka serius. Iya. Gue takutnya mereka cuma asal jeplak aja kayak bikinin kita film dong. Iya, Habis itu iya. kan begitu mau syuting, begitu mau reading, begitu mau promo semuanya sibuk. Nggak komit Tahu gitu ya. sendiri kan pada laku-laku kan. Bukan lagi. Iya, jadi kita oke supaya lu serius, lo ikut invest di sini. Jadi lu buktikan keseriusan lo gitu. Nah itu gimana tuh keputusan jadi eksekutif produser juga Ya berarti? menurut kalau kami sih dari kacamata kami itu melihatnya terobosan baru oleh PH di Indonesia Iya. untuk memberikan kesempatan kepada ya yang mempunyai IP atau pemain untuk berinvestasi. Betul. Jadi rasa yang PH, memilikinya bareng. karena kalau di PH pada umumnya yang lain kayaknya nggak ada kesempatan itu. Gitu. Nah di Pak Ernest dan Pak Dipa dari Imaginary memberikan kesempatan yang sangat berharga, itu kesempatan langka di perfilman Indonesia. Yes. Dan kita mengambil dengan senang hati. Lebih ke buat mastiin 1 juta tadi sih sebenarnya. Karena dulu pun kalau misalnya ada PH nawarin kita untuk invest, kita juga belum ada duitnya. Tapi cara ngomongnya kalau kita belum mau berarti bukan karena belum mau ya. Baik jawabannya itu. Selanjutnya dari Moblisis boleh dibantu di mana lagi yang bertanya? Silakan pojok sebelah kanan ya. Ya. Oke. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat siang, saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya ke Koanes atau Mas Dipa untuk strategi promosinya sendiri agak lain gimana nih? Soalnya Imaginary kan dengan JC dan kemarin keren banget tuh. Ya. Ini masa dari judulnya aja agak lain, masa promosinya standar-standar aja gitu. Kasih ekspektasi. Terus sama buat Aco selama nge-shoot scene-scene-nya Bene ini banyak retake gak sih? Terima kasih. Ini baru berapa menit framingnya udah berhasil. Udah di framing. Sekalian ditambahin ya. Retake paling banyak berapa kali gitu ya coy ya. Oke, Koernes dan Dipa boleh dijawab dulu pertanyaan pertama, strategi promosi. Iya, biar viral sih selain telanjang di bundaran HI. Nggak ada kok, nggak ada. Ada lah, kita belum bisa ungkap masih itu rahasia dapur. Tapi yang pasti kita pasti akan berusaha untuk bikin strategi yang ya bisa menarik perhatian orang dengan cara-cara yang kreatif. Tapi kalau dibocorin sekarang sepertinya belum bisa. Yes, itu ya. Mas Dipa ada tambahan? Intinya sih kita pengen membawa Agalain ini sebagai grup berempat. Jadi kita akan bawa kemanapun setiap promo berempat. Makanya kita lagi pusing sampai detik ini belum dapat jadwal promo mereka berempat. Jadi kita ngomong di sini aja biar mereka tahu bahwa kita susah dapat jadwal mereka berempat. Biar kau tahu ya Jegel. Oke. Bang Aco, atau Bang Jadi Jegel mau biar nambah agak dulu? lain, promonya kita nggak promo. Gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Bang Aco boleh dijawab mungkin pertanyaan berikutnya tadi. Sebetulnya yang tag-nya banyak tuh di hari-hari awal aja sih. Itu pun ya berarti bisa mau Kantara gitu ya. Mau Kantara tuh paling banyak kan di gara-gara urusan 6 tag. Ini berarti bisa 16 lah. Itu beda jauh. Ya sama-sama 6. Tapi beda jauh. Satu aja. Beda satunya di depan Sama-sama 6. Memang 6, tapi enggak lah. Itu secara berangsur hari berjalan ya udah mulai makin ngeblend. 14 lah. Berkurang 2. Seperti itu ya. Aman ya Mas. Siap. Selanjutnya tadi ada di belakang ya. Belakang baju merah. Di bawah. Nama, media, dan pertanyaannya silakan. Halo, selamat sore. Saya Yovan Nainggolan dari Moviegoers ID. Saya mau tanya, ini tadi saya waktu yang di apa ya, sebelumnya kita ada event nih, ceritain kalau ini kayak warkop banget kan awalnya inspirasinya kayak gitu.
Terus saya udah lihat teasernya yang dulu di film JCDF, karakternya Boris udah kelihatan tuh pengen jadi tentara gitu kan, yang dengan dialog sama siapa tahu, sama Soleh kalau nggak salah. Terus Bene sama pacarnya mengenai itu. Nah, untuk Jegel sama Oki belum kelihatan nih di teaser dan di trailer ini. Penasaran sih nanti karakternya apa nih Bu, umurnya tetap dibahas atau cutinya juga. Terus saya mau tanya, apakah nanti distinct karakternya itu kelihatan banget gitu, kayak di Warkop kan kita kelihatan banget kan antara Dono, Kasino, Indro dan Nanu dulu ya. Terus kemudian satu lagi saya mau tanya juga, saya pas lihat teasernya kan kayak What We Do in the Shadows nih warnanya ungu-ungu gitu. Kira-kira ada referensi ke situ nggak sih sebenarnya? Karena saya terus terang untuk serial komedi saya suka banget itu gitu, dan ngasih harapan tinggi pas lihat posternya. Terus pas lihat trailer ternyata lebih lucu lagi. Nah, kira-kira referensi komedinya selain mungkin karena kan komika semua ya. Untuk film selain Warkop ada lagi nggak sih? Siap, silakan. Terima kasih Mas Yovan, mungkin dijawab oleh jajaran produser yang pertama. Kalau soal karakter sih memang kita punya 3 kesempatan untuk memperkenalkan mereka sebelum filmnya nanti. Setelah teaser kemarin ini ada official trailer, nanti menjelang tayang kita akan punya final trailer untuk ngasih sisi yang belum tereksplor. Termasuk betul yang tadi ditanyain soal Oki dan juga Jegel akan ada di situ. Jadi mungkin nanti di sana akan lebih tereksplor lagi. Karakternya pastinya satu dengan yang lain ada perbedaan karakter yang cukup jelas ya. Kalau dari komedi, What We Do in the Shadow mungkin jadi salah satu referensi secara visual oleh si poster desainernya. Tapi kalau secara warna komedi, sebenarnya kita try to keep it simple aja sih komedi di sini. Artinya guyonan verbal ala stand up iya, slapstick juga iya, situasi juga iya. Jadi kita nggak terlalu kayak mengkotak-kotakan, tapi kita berusaha bikin komedinya itu harus sangat approachable dan nice untuk semua orang gitu, kira-kira gitu. Itu masih Saja silakan. Ya mungkin terkait yang warna ungu dan warna neon hijau itu, sebetulnya itu ada kaitannya dengan konsep lighting pasar malamnya sendiri. Jadi kalau nanti lihat filmnya itu di rumah hantunya, tadi juga udah kelihatan kan banyak kita main elemen warna neon hijau sama ada warna ungu, karena memang itu aksen yang dipakai setelah rumah hantunya itu direnovasi lah oleh mereka gitu. Makanya mungkin dari desainernya juga mengambil itu sebagai elemen yang bisa dimasukkan dalam posternya. Kalau dari referensi komedi, saya sendiri belum nonton What We Do in the Shadow, jadi referensinya ya seputar berangkatnya terutama dari karakter mereka yang udah terjadi sehari-hari di podcast agak lain itu. Yang tadi saya bilang di awal, mereka tuh terbiasa menceritakan sebuah cerita hidup mereka di situasi yang agak lain gitu. Makanya sebanyak mungkin kita masukkan komedi-komedi situasi yang moodnya tuh kayak agak lain gitu, nggak biasa terjadi di kehidupan nyata. Kita tabrak-tabrakan kejadian-kejadiannya sehingga ada momentum yang bisa jadi komedi gitu. Selebihnya ya campuran, ada slapstick juga seperti yang dijelaskan Ernest tadi. Pokoknya komedinya nggak segmented hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati, tapi ya umum banget lah. Yes, itu dia. Siap, terima kasih tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman buat teman-teman. Iya, Bumblebee. Kayak robot. Bener. Pokoknya nanti orang akan kaget deh. Akan ada beberapa scene yang orang akan kaget. Iya, jadi makin gak sabar 1 Februari nanti ya. Tapi Mas Dipa dulu, Mas Dipa, ada Tisa Biani juga yang digabungkan bersama dengan mereka di sini. Ya kalah, Tisa Biani sama Bene kalah. Pokoknya misi gue di sini membuat Bene tidak kaku aja. Ini hari ini headline-nya Bene dia sekelas Okan. Tulis teman-teman. Bahkan ketika Bene sama Anggi Marito tuh acting pertama kan? Iya, Anggi Marito. Bagusan Anggi Marito. Dari tadi yang main. Udah muncul. Bener, ntar lu lihat. Orang mah yang dijual karena actingnya bagus banget ya. Ini dijual karena actingnya nggak bagus. Kalian lihat ya gitu. Nah, kalau nonton acting bagus tuh biasa kan? Semua orang datang main, pengen lihat Bene, acting yang agak lain Bene gimana sih gitu. Nggak gampang loh acting kaku tuh. Bener, nggak gampang loh. Nggak gampang ya, susah. Yang lugu-lugu gitu ya. Dan Bene bisa melewati itu. Dia nggak ngelewatin, dia ngejalanin hari itu bang.
Oke, perihal Tisabiani gimana? Iya. Pikiran akhirnya Tisabiani ikut di dalam proyek ini bergabung dengan agak lain, Mas. Ya, Tisabiani kebetulan salah satu talent pertama yang kita tunjuk di luar mereka berempat, justru. Iya, gua jatuh cinta sama Tisabiani secara komedi waktu nonton Laundry Show waktu itu, karena ada film Laundry Show ya. Giselle sama Boy William, gue ingat mungkin sekitar 2017-2018 Tisabiani yang kita biasanya mainnya drama, romance atau film-film ABG, tiba-tiba main komedi, lucu banget nih orang gitu. Dan di sini dia dapat peran komedi yang lumayan besar dan memang lucu banget gitu. Yes, akhirnya bergabung chemistry-nya ya barengan sama mereka. Chemistry-nya sama mereka berempat juga cukup cepat sih, nggak yang canggung, walaupun tetap Bene, tetap canggung ngobrol sama dia sih. Bene sama PU canggung. Minta kopi ya, minta kopinya kaku dia. Minta kopi kaku. Kayak mana? Kayak mana kok minta kopi kaku? Bene ada yang mau ditanggapi dari pernyataan teman-teman? Nggak ada fun fact semua. Oke, kita nggak mungkin nanti teman-teman biar nanti nonton aja dari pas tayang. Kalian lihat kira-kira di mana hari pertama acting Bene. Oke. Mungkin kalian akan nebak tiap hari ini hari pertama semua. Untuk Bene setiap hari adalah hari pertama ya. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang bertanya. Boleh? Ya, depan sini dulu ya. Boleh minjem satu? Ya, silakan. Teman-teman komunikasi sangat membantu. Halo, perkenalkan saya Ben dari Watchmen ID. Mau nanya ke Bang Beni aja deh, apakah trauma jadi aktor atau mending ya udahlah ini terakhir saya jadi aktor, nextnya jadi sutradara aja gitu. Terus yang terakhir mungkin kita semua pernah denger ya Bang Jegel ada garansi nih dengan Awareness. 1 juta penonton kan? Iya, 1 juta penonton. Nah itu apa? Taruhannya itu apa? Nah jadi kita pengen tahu nih mumpung ada di sini. Itu aja. Oke, terima kasih Ben dari Watchmen. Silakan, Bang Beni dulu, silakan Bang Beni. Lah aku aja yang jawab kalau yang Beni tadi. Kalau dia nggak mau lagi jadi aktor ya kupijak kepalanya. Agak lain berempat kalau dia nggak mau nggak jadi film bang. Ya, yang sebenarnya pertimbangan utama adalah Oki Rengga tidak akan pernah menjadi aktor kalau agak lain tidak jadi film gitu. Jadi ketika kita bertiga pengen pengen main film, aku bilang aku nggak pengen. Nah dia yang kayak tiap hari Ben, tolong lah Ben, tolong Ben, bisa acting, bisa, yakin aku kau bisa. Jadi akhirnya ya karena aku juga senang berkumpul, berteman, berkarya sama mereka ini, jadi kayak ya udah ayo kita jalani. Dan ketika akhirnya di lokasi syuting dan mereka bertiga juga dengan sadar walaupun tetap meleceh terus ya, ngeledekin terus ya, tapi oke, si Bene biarin aja tuh, dia lagi ngapal tuh, bentar lagi juga lupa sih dia itu, tapi biarin aja dia lagi ngapal. Jadi proses semuanya itu tetap menyenangkan. Dan akhirnya aku juga baru sadar, dan ini menurutku penting juga untuk ketika aku nanti menjadi sutradara, bahwa apa yang ada di pikiran seorang aktor ketika dia berperan gitu. Dan jadinya aku tahu, oh aktor tuh ketika melakukan perannya itu dia memikirkan ini. Ketika jadi nanti aku sutradara, aku tahu apa yang ada di isi kepalanya, dan itu menurutku menjadi ilmu penting untukku ketika nanti menjadi sutradara lagi. Yes, itu dia. Jadi ada yang mau ditanggapi? Dan Beni kalaupun ditawari PH lain harus jadi warga kaku. Jadi tawaran sinopsisnya mana, aku jadi siapa? Warga kaku, ambil gitu. Oke, terkait pertanyaan kedua antara Andre Jegel dan juga Clares tadi ya. Garansi 1 juta penonton. Jadi hidup itu kan penuh dengan probabilitas. Jadi sebenarnya nyeplos aja itu, yang penting jadi. Kalaupun nggak nyampe minta maaf, iya kan? Tapi setelah lihat trailer sih aku yakin, semoga. Yes, itu dia. Clares? Ya gini aja lah, kan ini ada film jatuh cinta seperti film-film ya. 400 ribuan sekarang, udah mau 500 ribu. Kan 500 ribu ke 1 juta nggak jauh lah ya. Kalau yang hitam putih aja bisa 500, kalau yang berwarna nggak nyampe 1 juta udah jelas titik lemahnya di mana dong. Udah jelas ya. Kalau ditanya taruhannya apa, Go Ernest memaksa kami ikut invest. Jadi kalau ternyata di bawah ada logo lain. Benar. Jadi di sini sebagai produser juga. Mereka ikut invest di sini. Iya. Jadi taruhannya itu ya di duit itu.
Jadi mereka nggak bisa, ini buat menyandera mereka teman-teman supaya mereka serius. Gue takutnya mereka cuma asal jeplak aja kayak bikinin kita film dong. Habis itu kan begitu mau syuting, begitu mau reading, begitu mau promo semuanya sibuk. Gak komen tahu gitu ya. sendiri kan pada laku-laku kan. Bukan lagi. Iya, jadi kita oke, supaya lu serius, lo ikut investasi. Jadi lo buktikan keseriusan lo gitu. Nah itu gimana tuh keputusan jadi eksekutif produser juga berarti? Ya menurut kalau kami sih dari kacamata kami itu melihatnya terobosan baru oleh PH di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada yang mempunyai IP atau pemain untuk berinvestasi. Betul. Jadi rasa yang memiliki karena kalau di PH pada umumnya yang lain kayaknya nggak ada kesempatan itu. Gitu. Nah di Fairness dan Pak Dipa dari Imaginary memberikan kesempatan yang sangat berharga, itu kesempatan langka di perfilman Indonesia. Dan kita mengambil dengan senang hati. Lebih ke buat mastiin sejuta tadi sih. Karena dulu pun kalau misalnya ada PH nawarin kita untuk invest, kita juga belum ada duitnya. Ini cara ngomongnya kalau kita belum mau, berarti bukan karena belum mau ya. Baik, jawabannya itu. Selanjutnya dari Moblisis boleh dibantu di mana lagi yang bertanya? Silakan pojok sebelah kanan ya. Ya. Oke, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat siang, saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya ke Koedes atau Mas Dipa untuk strategi promosinya sendiri agak lain gimana nih? Soalnya Imaginary kan dengan JCDF kemarin keren banget tuh. Ini masa dari judulnya aja agak lain, masa promosinya standar-standar aja gitu. Masih ekspektasi. Terus sama buat Aco selama nge-shoot scene-scene-nya Bene ini banyak retake gak sih? Terima kasih. Ini baru berapa menit framingnya udah berhasil. Udah di framing. Sekalian ditambahin ya. Retake paling banyak berapa kali gitu ya coy ya. Oke, Koernes dan Dipa boleh dijawab dulu pertanyaan pertama, strategi promosi. Iya, biar viral sih selain telanjang di bundaran HI. Nggak ada kok, nggak ada. Ada lah, kita belum bisa ungkap masih itu rahasia dapur. Tapi yang pasti kita pasti akan berusaha untuk bikin strategi yang ya bisa menarik perhatian orang dengan cara-cara yang kreatif. Tapi kalau dibocorin sekarang sepertinya belum bisa. Yes, itu ya. Mas Dipa ada tambahan? Intinya sih kita pengen membawa Agak Lain ini sebagai grup berempat. Jadi kita akan bawa kemanapun setiap promo berempat. Makanya kita lagi pusing sampai detik ini belum dapat jadwal promo mereka berempat. Jadi kita ngomong di sini aja biar mereka tahu bahwa kita susah dapat jadwal mereka berempat. Biar kau tahu ya Jegel. Oke. Bang Aco, atau jadi biar Agak Lain promonya kita nggak promo. Gimana? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Bang Aco boleh dijawab mungkin pertanyaan berikutnya tadi. Sebetulnya yang tag-nya banyak tuh di hari-hari awal aja sih. Itu pun ya berarti bisa mau Kantara gitu ya. Mau Kantara tuh paling banyak kan di gara-gara warisan 6 tag. Ini berarti bisa 16 lah. Itu beda jauh. Ya sama-sama 6. Tapi beda jauh. Satu aja. Beda satunya di depan sama-sama 6. Tapi enggak lah, itu secara berangsur hari berjalan ya udah mulai makin ngeblend. 14 lah. Berkurang 2. Seperti itu ya. Oke mas, siap. Selanjutnya tadi ada di belakang ya. Belakang, baju merah. Di bawah. Nama, media, dan pertanyaannya silakan. Halo, selamat sore. Saya Yovan Nainggolan dari Moviegoers. Saya mau tanya, ini tadi saya waktu yang di sebelumnya kita ada event nih, ceritain kalau ini kayak warkop banget kan awalnya, inspirasinya kayak gitu. Terus saya udah lihat teasernya yang dulu di film JCDF, karakternya Boris udah kelihatan tuh pengen jadi tentara gitu kan, yang dengan dialog sama siapa tahu, Mas Soleh kalau nggak salah. Terus Bene sama pacarnya mengenai itu. Nah, untuk Jegel sama Oki belum kelihatan nih di teaser dan di trailer ini. Penasaran sih nanti karakternya apa nih Bu, umurnya tetap dibahas atau cutinya juga. Terus saya mau tanya, apakah nanti distinct karakternya itu kelihatan banget gitu, kayak di Warkop kan kita kelihatan banget kan antara Dono, Kasino, Indro, dan Nanu dulu ya. Terus kemudian satu lagi saya mau tanya juga, saya pas lihat teasernya kan kayak What We Do in the Shadows nih warnanya ungu-ungu gitu. Kira-kira ada referensi ke situ nggak sih sebenarnya? Karena saya terus terang untuk serial komedi saya
suka banget itu gitu dan ngasih harapan tinggi pas lihat posternya. Terus pas lihat trailer ternyata lebih lucu lagi. Nah, kira-kira referensi komedinya selain mungkin karena kan komika semua ya. Untuk film selain Warkop ada lagi nggak sih? Siap, silakan. Terima kasih Mas Yovan, mungkin dijawab oleh jajaran produser yang pertama silakan. Kalau soal karakter sih memang kita punya 3 kesempatan untuk memperkenalkan mereka sebelum filmnya nanti. Setelah teaser kemarin ini ada official trailer, nanti menjelang tayang kita akan punya final trailer untuk ngasih sisi yang belum tereksplor. Termasuk betul yang tadi ditanyain soal Oki dan juga Jegel akan ada di situ. Jadi mungkin nanti di sana akan lebih tereksplor lagi. Karakternya pastinya satu dengan yang lain ada perbedaan karakter yang cukup jelas ya. Kalau dari komedi, What We Do in the Shadow mungkin jadi salah satu referensi secara visual oleh si poster desainernya. Tapi kalau secara warna komedi, sebenarnya kita try to keep it simple aja sih komedi di sini. Artinya guyonan verbal ala stand up iya, slapstick juga iya, situasi juga iya. Jadi kita nggak terlalu kayak mengkotak-kotakan, tapi kita berusaha bikin komedinya itu harus sangat approachable dan nice untuk semua orang gitu, kira-kira gitu. Itu Mas Ico. Saja silakan. Ya mungkin terkait yang warna ungu dan warna neon hijau itu sebetulnya itu ada kaitannya dengan konsep lighting pasar malamnya sendiri. Jadi kalau nanti lihat filmnya itu di rumah hantunya tadi juga udah kelihatan kan banyak kita main elemen warna neon hijau sama ada warna ungu karena memang itu aksen yang dipakai setelah rumah hantunya itu direnovasi lah oleh mereka gitu. Makanya mungkin dari desainernya juga mengambil itu sebagai elemen yang bisa dimasukkan dalam posternya. Kalau dari referensi komedi, saya sendiri belum nonton What We Do in the Shadow. Jadi referensinya ya seputar berangkatnya terutama dari karakter mereka yang udah terjadi sehari-hari di podcast agak lain itu. Yang tadi saya bilang di awal, mereka tuh terbiasa menceritakan sebuah cerita hidup mereka di situasi yang agak lain gitu. Makanya sebanyak mungkin kita masukkan komedi-komedi situasi yang moodnya tuh kayak agak lain gitu, nggak biasa terjadi di kehidupan nyata. Kita tabrak-tabrakan kejadian-kejadiannya sehingga ada momentum yang bisa jadi komedi gitu. Selebihnya ya campuran, ada slapstick juga seperti yang dijelaskan Ernest tadi. Pokoknya komedinya nggak segmented hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati, tapi ya umum banget lah. Yes, itu dia. Siap, terima kasih tuh tangan sekali lagi teman-teman buat teman-teman. Iya, Bumblebee. Kayak robot. Bener. Pokoknya nanti orang akan kaget deh. Akan ada beberapa scene yang orang akan kaget. Iya, jadi makin gak sabar 1 Februari nanti ya. Tapi Mas Dipa dulu, Mas Dipa, ada Tisa Biani juga yang digabungkan bersama dengan mereka di sini. Ya kalah, Tisa Biani sama Bene kalah. Pokoknya misi gue di sini membuat Bene tidak kaku aja. Ini hari ini headline-nya Bene dia sekelas Okada. Baik tulis teman-teman. Bahkan ketika Bene sama Anggi Marito tuh acting pertama kan? Iya, Anggi Marito. Bagusan Anggi Marito. Dari tadi ngapain? Udah muji-muji. Bener, ntar lu lihat. Orang mah yang dijual karena actingnya bagus banget ya. Ini dijual karena actingnya gak bagus. Kalian lihat deh gitu. Nah, kalau nonton acting bagus tuh biasa kan? Semua orang datang main, pengen lihat Bene, acting yang agak lainnya Bene gimana sih gitu. Nggak gampang loh acting kaku tuh. Bener, nggak gampang loh. Nggak gampang ya, susah. Yang lugu-lugu gitu ya. Tapi dia bisa melewati itu. Dia nggak ngelewatin, dia jalanin hari itu bang. Oke, perihal Tisa Biani gimana? Pikiran akhirnya Tisa Biani ikut di dalam proyek ini bergabung dengan negara lain, Mas? Ya, Tisa Biani kebetulan salah satu talent pertama yang kita tunjuk di luar mereka berempat justru. Iya, gua jatuh cinta sama Tisa Biani secara komedi waktu nonton Laundry Show gitu. Pernah ada film Laundry Show ya. Giselle sama Boy William, gue ingat mungkin sekitar 2018 Tisa Biani yang kita biasanya mainnya drama, romance atau film-film ABG, tiba-tiba main komedi, lucu banget nih orang gitu. Dan di sini dia dapat peran komedi yang lumayan besar dan memang lucu banget gitu. Yes, akhirnya bergabung chemistry-nya ya barengan sama mereka. Chemistry-nya sama mereka berempat juga cukup cepat sih, nggak yang canggung. Walaupun tetap Bene, tetap canggung ngobrol sama dia sih. Bene sama PU canggung. Minta kopi ya. Minta kopinya kaku dia.
kopi ke aku. Kayak mana? Kayak mana kok minta kopi ke aku? Bebe ada yang mau ditanggapi dari pernyataan teman-teman? Nggak ada, fun fact semua. Oke, kita nggak mungkin nanti teman-teman biar nanti nonton aja dari pas tayang. Iya. Kalian lihat kira-kira di mana hari pertama acting Bene. Oke. Mungkin kalian akan nebak tiap hari ini hari pertama semua. Untuk Bene setiap hari adalah hari pertama ya. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang bertanya. Boleh? Ya, depan sini dulu ya. Boleh minjem satu? Ya, silakan. Teman-teman komunikasi akan membantu. Halo, perkenalkan saya Ben dari Watchmen ID. Mau nanya ke Bang Benny aja deh, apakah trauma jadi aktor atau mending ya udahlah ini terakhir saya jadi aktor, nextnya jadi sutradara aja gitu. Terus yang terakhir mungkin kita semua pernah denger ya Bang Jegel ada garansi nih dengan OLX. 1 juta penonton kan? Iya 1 juta penonton. Nah itu apa? Taruhannya itu apa? Nah jadi kita pengen tahu nih mumpung ada di sini. Itu aja. Oke, terima kasih Ben dari Watchmen. Silakan, Bang Benny dulu, silakan Bang Benny. Nah, aku aja yang jawab kalau yang beda tadi. Kalau dia nggak mau lagi jadi aktor ya aku pijak kepalanya. Agak lain berempat kalau dia nggak mau nggak jadi film bang. Ya, yang sebenarnya pertimbangan utama adalah Oki Rengga tidak akan pernah menjadi aktor kalau agak lain tidak jadi film gitu. Jadi ketika kita bertiga pengen jadi pengen main film, aku bilang aku nggak pengen. Nah dia yang kayak tiap hari Ben, tolong lah Ben, tolong Ben bisa acting bisa, yakin aku kau bisa. Jadi akhirnya ya karena aku juga senang berkumpul, berteman, berkarya sama mereka ini, jadi kayak ya udah ayo kita jalani. Dan ketika akhirnya di lokasi syuting dan mereka bertiga juga dengan sadar walaupun tetap meleceh terus ya, ngeledekin terus ya, tapi oke, si Bene biarin aja tuh, dia lagi ngapal tuh, bentar lagi juga lupa sih dia itu, tapi biarin aja dia lagi ngapal. Jadi proses semuanya itu tetap menyenangkan. Dan akhirnya aku juga baru sadar, dan ini menurutku penting juga untuk ketika aku nanti menjadi sutradara, bahwa apa yang ada di pikiran seorang aktor ketika dia berperan gitu. Dan jadinya aku tahu, oh aktor tuh ketika melakukan perannya itu dia memikirkan ini. Ketika jadi nanti aku sutradara, aku tahu apa yang ada di isi kepalanya, dan itu menurutku menjadi ilmu penting untukku ketika nanti menjadi sutradara lagi. Yes, itu dia. Jadi akhirnya ada yang mau ditanggapi. Dan Benny kalaupun ditawarin PH lain harus jadi warga kaku. Jadi tawaran sinopsisnya mana, aku jadi siapa? Warga kaku, ambil gitu. Oke, terkait pertanyaan kedua antara Jegel dan juga Clares tadi ya. Garansi 1 juta penonton. Jadi hidup itu kan penuh dengan probabilitas. Jadi sebenarnya nyeplos aja itu, yang penting jadi, kalaupun nggak nyampe minta maaf, iya kan? Tapi setelah lihat trailer sih aku yakin semoga. Yes, gitu dia. Fares? Ya gini aja lah, kan ini ada film jatuh cinta seperti film-film ya. 400 ribuan sekarang, udah mau 500 ribu. Kan 500 ribu ke 1 juta nggak jauh lah ya. Kalau yang hitam putih aja bisa 500, kalau yang berwarna nggak nyampe 1 juta udah jelas titik lemahnya di mana dong. Udah jelas ya. Kalau ditanya taruhannya apa, Go Ernest memaksa kami ikut invest. Oh iya betul. Jadi kalau ternyata bahwa ada logo lain. Benar. Jadi di sini sebagai produser juga. Mereka ikut invest di sini. Iya. Jadi taruhannya itu ya di duit itu. Jadi mereka nggak bisa, ini buat menyandera mereka teman-teman supaya mereka serius. Gue takutnya mereka cuma asal jeplak aja kayak bikinin kita film dong. Habis itu kan begitu mau syuting, begitu mau reading, begitu mau promo semuanya sibuk. Gak komit tahu gitu ya. sendiri kan pada laku-laku kan. Bukan lagi. Iya, jadi kita oke, supaya lu serius, lo ikut investasi. Jadi lo buktikan keseriusan lo gitu. Nah itu gimana tuh keputusan jadi eksekutif produser juga berarti? Ya menurut kalau kami sih dari kacamata kami itu melihatnya terobosan baru oleh PH di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada yang mempunyai IP atau pemain untuk berinvestasi. Betul. Gitu. Jadi rasa yang memiliki karena kalau di PH pada umumnya yang lain kayaknya nggak ada kesempatan itu. Gitu. Nah di
Ko Ernest dan Mbak Dipa dari Imaginary memberikan kesempatan yang sangat berharga, itu kesempatan langka di perfilman Indonesia. Yes. Dan kita mengambil dengan senang hati. Lebih ke buat mastiin sejuta tadi sih sebenarnya. Karena dulu pun kalau misalnya ada PH nawarin kita untuk invest, kita juga belum ada duitnya. Cara ngomongnya kalau kita belum mau, berarti bukan karena belum mau ya. Baik, jawabannya itu. Selanjutnya dari Moblisis boleh dibantu di mana lagi? Yang bertanya, silakan pojok sebelah kanan ya. Ya. Oke, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat siang, saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya ke Ko Ernest atau Mas Dipa untuk strategi promosinya sendiri agak lain gimana nih? Soalnya Imaginary kan dengan JCDF kemarin keren banget tuh. Ya. Ini masa dari judulnya aja agak lain, masa promosinya standar-standar aja gitu. Kasih ekspektasi. Terus sama buat Aco selama nge-shoot scene-scene-nya Bene ini banyak retake gak sih? Terima kasih. Ini baru berapa menit framingnya udah berhasil. Udah di framing. Sekalian ditambahin ya. Retake paling banyak berapa kali gitu ya coy ya. Oke, Ko Ernest dan Dipa boleh dijawab dulu pertanyaan pertama, strategi promosi. Iya, biar viral sih selain telanjang di bundaran HI. Ada kok, ada. Ada lah, kita belum bisa ungkap, masih itu rahasia, belum rahasia dapur. Tapi yang pasti kita pasti akan berusaha untuk bikin strategi yang ya bisa menarik perhatian orang dengan cara-cara yang kreatif. Tapi kalau dibocorin sekarang sebenarnya belum bisa. Yes, itu ya. Mas Dipa ada tambahan? Intinya sih kita pengen membawa Agak Lain ini sebagai grup berempat. Jadi kita akan bawa kemanapun setiap promo berempat. Makanya kita lagi pusing sampai detik ini belum dapat jadwal promo mereka berempat. Jadi kita ngomong di sini aja biar mereka tahu bahwa kita susah dapat jadwal mereka berempat. Biar kau tahu ya Jegel. Oke. Bang Aco, tahu jadi biar Agak Lain promonya kita nggak promo. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Bang Aco boleh dijawab mungkin pertanyaan berikutnya tadi. Sebetulnya yang tag-nya banyak tuh di hari-hari awal aja sih. Itu pun ya berarti bisa mau Kantara gitu ya. Mau Kantara tuh paling banyak kan di gara-gara urusan 6 tag. Ini berarti bisa 16 lah. Itu beda jauh. Ya sama-sama 6. Beda jauh. Satu aja. Beda satunya di depan Sama-sama 6. Tapi enggak lah, itu secara berangsur hari berjalan ya udah mulai makin ngeblend. 14 lah. Berkurang 2. Seperti itu ya. Aman ya Mas. Siap. Selanjutnya tadi ada di belakang ya. Belakang baju merah. Di bawah. Nama, media, dan pertanyaannya silakan. Halo, selamat sore. Saya Yovan Nainggolan dari Moviegoers. Saya mau tanya, ini tadi saya waktu yang di apa ya, sebelumnya kita ada event nih, ceritain kalau ini kayak warkop banget kan awalnya, inspirasinya kayak gitu. Terus saya udah lihat teasernya yang dulu di film JCDF, karakternya Boris udah kelihatan tuh pengen jadi tentara gitu kan, yang dengan dialog sama siapa tahu, sama Soleh kalau nggak salah. Terus Bene sama pacarnya mengenai itu. Dan untuk Jegel sama Oki belum kelihatan nih di teaser dan di trailer ini. Penasaran sih nanti karakternya apa nih, Bu, umurnya tetap dibahas atau cutinya juga. Terus saya mau tanya, apakah nanti distinct karakternya itu kelihatan banget gitu, kayak di Warkop kan kita kelihatan banget kan antara Dono, Kasino, Indro, dan Nanu dulu ya. Terus kemudian satu lagi saya mau tanya juga, saya pas lihat teasernya kan kayak What We Do in the Shadows nih, warnanya ungu-ungu gitu. Kira-kira ada referensi ke situ nggak sih sebenarnya? Karena saya terus terang untuk serial komedi saya suka banget itu gitu, dan ngasih harapan tinggi pas lihat posternya. Terus pas lihat trailer ternyata lebih lucu lagi. Nah, kira-kira referensi komedinya selain mungkin karena kan komika semua ya. Untuk film selain Warkop ada lagi nggak sih? Siap, silakan. Terima kasih Mas Yovan, mungkin dijawab oleh jajaran produser yang pertama silakan. Kalau soal karakter sih memang kita punya 3 kesempatan untuk memperkenalkan mereka sebelum filmnya nanti. Setelah teaser kemarin ini ada official trailer, nanti menjelang tayang kita akan punya final trailer untuk ngasih sisi yang belum tereksplor.
termasuk betul yang tadi ditanyain soal Oki dan juga Jegel akan ada di situ. Jadi mungkin nanti di sana akan lebih tereksplor lagi. Karakternya pastinya satu dengan yang lain ada perbedaan karakter yang cukup jelas ya. Kalau dari komedi, What We Do in the Shadow mungkin jadi salah satu referensi secara visual oleh si poster desainernya. Tapi kalau secara warna komedi, sebenarnya kita try to keep it simple aja sih komedi di sini. Artinya guyonan verbal ala stand up iya, slapstick juga iya, situasi juga iya. Jadi kita nggak terlalu kayak mengkotak-kotakan, tapi kita berusaha bikin komedinya itu harus sangat approachable dan nice untuk semua orang gitu, kira-kira gitu. Itu Mas Ico. Saja silakan. Ya mungkin terkait yang warna ungu dan warna neon hijau itu sebetulnya itu ada kaitannya dengan konsep lighting pasar malamnya sendiri. Jadi kalau nanti lihat filmnya itu di rumah hantunya tadi juga udah kelihatan kan banyak kita main elemen warna neon hijau sama ada warna ungu karena memang itu aksen yang dipakai setelah rumah hantunya itu direnovasi lah oleh mereka gitu. Makanya mungkin dari desainernya juga mengambil itu sebagai elemen yang bisa dimasukkan dalam posternya. Kalau dari referensi komedi, saya sendiri belum nonton What We Do in the Shadow. Jadi referensinya ya seputar berangkatnya terutama dari karakter mereka yang udah terjadi sehari-hari di podcast agak lain itu. Yang tadi saya bilang di awal, mereka tuh terbiasa menceritakan sebuah cerita hidup mereka di situasi yang agak lain gitu. Makanya sebanyak mungkin kita masukkan komedi-komedi situasi yang moodnya tuh kayak agak lain gitu, nggak biasa terjadi di kehidupan nyata. Kita tabrak-tabrakan kejadian-kejadiannya sehingga ada momentum yang bisa jadi komedi gitu. Selebihnya ya campuran, ada slapstick juga seperti yang dijelaskan Ernest tadi. Pokoknya komedinya nggak segmented hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati, tapi ya umum banget lah. Yes, itu dia. Siap, terima kasih tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman buat teman-teman para